Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Ayumi Anjani dari Prodi 3 Jurusan Kebidanan semester 1 dengan NIM P07124120.027. Di sini saya akan membahas tentang disiplin hukum. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Sini saya akan bahas tentang disiplin hukum. Nah, yang pertama, apa itu pengertian disiplin? Jadi, disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala yang dihadapi. Nah, secara umum, disiplin dapat dibagi menjadi 3, di antaranya disiplin analitis, yang kedua disiplin preseptif, yang ketiga disiplin preskriptif. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang pengertian hukum. Jadi, pengertian hukum secara umum adalah kumpulan peraturan yang berisi hak dan kewajiban yang timbal balik dan mengatur yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, peraturan atau adat. Jadi, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Yang kedua, ada undang-undang, di mana undang-undang adalah peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah patokan atau kaidah ketentuan. Dan yang selanjutnya ada keputusan atau pertimbangan, yaitu yang ditentukan oleh hakim dan pengadilan atau vonis. Yang kedua adalah menurut Plato, di mana dilukis dalam bukunya Republik Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik secara mengikat masyarakat. Yang ketiga, menurut Aristoteles, di mana hukum yaitu kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. Yang keempat, menurut Austin, di mana hukum adalah sebagian peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk berakhlak oleh makhluk berakal yang berkuasa atasnya. Nah, jadi hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau institusi hukum mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Selanjutnya, keterkaitan hukum, moral, dan etika, di mana etika, hukum, dan moral merupakan the guardians atau pengawal bagi kemanusiaan. Ketiganya mempunyai tugas dan kewenangan untuk memanusiakan manusia dan beradab manusia. Istilah etika yang kita gunakan sehari-hari pada hakikatnya berkaitan dengan filsafat moral, yaitu mengenai apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Nah, dikatakan dalam kurun waktu tertentu karena moral bisa berubah seiring waktu. Etika dan moral senantiasa berjalan beriringan, sehingga suatu tindakan yang dinilai bermoral pasti etis dan sesuai yang tidak moral pasti anggap tidak etis. Etika dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur tata tertib dan tenteramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Pelanggaran etik tidak selalu melanggar hukum, tetapi sebaliknya. Pelanggaran hukum hampir selalu merupakan pelanggaran etika. Etika tanpa hukum hanya merupakan perjalanan berlaka bagaikan harimau tanpa taring. Karena hukum ditunjukkan bagi masyarakat, maka apabila hukum dibuat tanpa dasar etika, artinya menganggap manusia seperti robot. Keduanya saling membutuhkan, berkaitan, dan keberadaannya tidak bisa digantikan. Misalnya, aborsi tanpa indikasi medis yang jelas dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika. Etika tidak hanya bergerak sebatas memberi peringatan dan tuntunannya, sedangkan hukum atau dengan dasar etika yang jelas bisa memberi sanksi yang lebih jelas dan tegas dalam bentuk tuntunan. Nah, jadi disiplin hukum dan keterkaitan disiplin hukum dengan moral dan etika, seperti yang kita ketahui, disiplin hukum adalah suatu ajaran tentang hukum. Sistem ajarannya mengenai hukum sangat erat hubungannya dengan politik hukum yang mengarah pada kebijakan hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kebijakan tersebut dibuat atas dasar hukum dasar. Dibuat atas dasar hukum dasar yang mempelopori peraturan dan kebijakan yang dibuat. Tentunya dengan segala kebijakan hukum yang ada, kita akan bisa meninggalkan etika dan moral yang berlaku.
kebijakan yang dibuat harus tetap diperhatikan kaidah etika dan moral yang diakui secara umum. Nah, selanjutnya ada disiplin hukum, di mana disiplin hukum dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ilmu hukum, filsafat hukum, dan politik hukum. Ilmu hukum dibagi menjadi tiga, yaitu adanya kaidah hukum atau validasi sebuah hukum. Yang kedua ada kenyataan hukum, yaitu sejarah, antropologi, sosiologi, fisiologi, perbandingan hukum. Yang ketiga ada pengertian hukum. Yang kedua ada filsafat hukum, yaitu sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan hukum itu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaannya. Yang terakhir ada politik hukum, di mana politik hukum yaitu arahan atau dasar kebijakan, pelaksanaan, dan penerapan hukum yang bersangkutan. Nah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Sampai jumpa.